Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan berbiasa guys, riding seru aja. Pagi-pagi San Mori di Sumarekon, banyak banget yang lagi olahraga, ada yang lagi motoran juga. Gue lihat tadi beberapa banyak ZX 25R juga. Ya sambil riding sambil kita ngobrol-ngobrol lah guys. Ya, ngobrolin motor pastinya ya guys. Ya jadi ini gue juga sembari nyoba. Kemarin kan gue ngoprek-ngoprek motor gitu guys. Jadi gue coba ganti gear belakang menggunakan WR3. Waduh, ada yang sangat bersemangat sekali naik motornya. Ya gue ganti gear belakang pakai WR3, ukurannya sama 48 ya. Ya menurut gue jadi bakalan jadi lebih ringan sih. Wah, ada motor apa tuh, keren ya. Ya kalau nggak salah belum lama ini, seminggu yang lalu itu ya, CBR ngeluarin 600 sekarang ya. Waduh, CBR kayaknya lagi ngeluarin sesuatu yang baru semua ya. 600 cc nya terutama ya, yang baru keluar. Sebenarnya nggak baru keluar, sebenarnya di luar negeri udah keluar yang 600 cc nya. Nah gue cuma mau ngasih tau opini gue aja sih ya. Jadi entah kenapa ya, kalau misalkan Honda itu, kalau menurut gue ya, kalau semakin kecil cc nya semakin bagus desainnya gitu. Ya lo lihat aja sendiri kan, 150R yang sekarang, 250RR yang sekarang, kayak desainnya tuh lo keren lah gitu kan, pakai desainnya 250RR semua gitu kan. Memang menurut gue desainnya 250RR itu tak lekang oleh waktu, nggak ada obat, keren abis lah gitu ya. Nah tapi kayak waktu sempet yang 1000RRR SP lah gitu ibaratnya keluar, itu kayak ini apaan itu? Ada jalan kosong guys, nggak salah kalau kita ngebut dulu. Waduh, CBR lagi, ZX 25R tadi. Kita muter-muter dulu guys. Ya jadi kayak CBR 600RR itu desainnya kok semakin gede cc nya semakin aneh ya. Ibaratnya mirip-mirip kayak 1000 lah, 1000RRR gitu kan. Kayak kurang apa ya, kurang seru lah gitu. Bentuknya tuh kayak apa ya, kayak engineer-nya tuh lebih berpengaruh daripada desainernya gitu guys ya. Oh, ada jalan. Ternyata kalau gue ngopling jadi lebih lama ngoper giginya, lebih cepat quick shifter. Oke ya, jadi kayak ibaratnya gini guys, kayak 1000cc sama 600cc nya tuh pada saat mendesain motor itu lebih fokus kepada engineer gitu daripada desainernya gitu. Jadi gue ngerasa kayak kurang begitu cantik lah motornya ya. Memang kalau dari segi desain fitur-fiturnya yang dibawa dari 600RR gitu ya, mungkin dari segi teknologi Honda nggak kalah lah, bisa dibilang motor bagus, motor dengan teknologi yang biasanya lebih bagus lah gitu daripada yang lainnya gitu.
Ya contoh dikasih Aerovin juga, sekarang yang 600-nya dikasih Aerovin, dikasih body yang baru gitu kan. Ya tapi kayak aduh, modelnya kok jadi lucu gini gitu kan. Ya ini menurut gue aja ya, pendapat gue ya, gue cuma bisa bahas masalah desain gitu. Gue juga belum punya pengalaman naik 600 lah gitu. Gue cuma paling nyoba-nyoba doang gitu ya, cuma naik gitu, riding bentar, habis itu udah balikin lagi ke teman yang punya, udah gitu doang, sebatas itu doang gitu. Jadi gue nggak biasa naik 600 sama 1000 cc ya. Tapi kalau desain ya preferensial lah ya, semua orang punya selera. Tapi menurut gua kalau 600 cc sama 1000 cc nya Honda tuh desainnya agak aja gitu. Ibaratnya kayak Ducati gitu, mendesain motor itu kayak dari sisi desain sama dari sisi engineer-nya itu saling bersinergi lah gitu, jogres lah gitu guys. Jadi dapat motor yang cantik tapi state of the art juga gitu. Kalau Honda tuh gue ngerasa yang 600 cc ya, 600 cc sama 1000 cc nya tuh lebih kayak ibaratnya dari segi engineer-nya tuh bener-bener diberi dana lebih ketimbang desainernya gitu. Jadi kayak desainnya enggak, tapi memang dari segi fungsi gitu ya, dari aerodinamika mungkin, dari segi wind resistance gitu mungkin juara gitu ya. Apalagi memang iklannya aja dia menggunakan Marquez juga gitu kan, dan memang dikhususkan untuk track fokus banget gitu ya. Jadi gitu aja sih guys menurut gue. Oh iya, terus juga harganya juga katanya bikin kaget gitu ya. Gue cari-cari berapa sih, biasanya kan 600 cc contoh dari Kawasaki aja 600 cc itu ZX6R 636 kalau nggak salah 315.700.000 rupiah gitu ya. Terus Yamaha R6 kalau lo mau inden biaya atau kalau nggak salah 297 apa 300 jutaan ya, tergantung daerah lokasi ya. Nah yang Honda ini agak eksklusif guys. Ya, gue sampai batuk mau nyebutin harganya karena untuk 600 cc dia harganya kok beda sendiri. Ya harganya setengah miliar lebih guys, jadi di 550 juta. Jadi dia beda sendiri daripada 600 cc yang lain ya. Gue sih ngerasanya ya kalau udah motor segini mah gitu kan, ya harganya dia memang mau suka-suka dia ya nggak apa-apa gitu ya. Ini kan untuk kelas high end lah gitu ya. Cuman memang mungkin dengan harga 500 juta itu lu nggak cuma dapet motor tok gitu kali ya. Ibaratnya banyak yang ditawarkan ya. Gua nggak tahu ya kalau misalkan yang Big Wing itu bagian dari Astra atau enggak. Setahu gue ini kayak mobil BMW lah gitu. Kalau nggak salah, kalau lo misalkan beli mobil BMW kan lo dapat banyak fasilitas gitu, seperti misalkan bannya diasuransiin. Jadi kalau suatu saat bannya kenapa-napa gitu, hancur, pecah, itu langsung diganti ya, diasuransiin langsung diganti lah gitu. Itu include, jadi lo nggak mesti paket optional. Jadi kalau lo beli mobil BMW ya lo dapet fasilitas itu gitu. Terus juga mungkin fasilitas servisnya juga yang lebih lebih bagus lah gitu. Lo nggak perlu bayar spare part atau oli dan lain-lain sebagainya ya. Yang menurut gue ini kayak kalau nggak salah bukan seperti yang kayak lo beli paket beli motor terus lo kayak servis, yang pertama gratis oli, yang kedua gratis servis, yang ketiga gratis oli juga, udah cuma 3 kali doang. Ini enggak, ini sampai tahunan guys, kalau nggak salah sih seperti itu gitu ya. Jadi kayak menurut gue fasilitas servisnya juga jauh lebih bagus gitu, lebih baik lah. Terus mungkin lo juga dapet fasilitas seperti ini ya, on road service gitu ya. Lo kayak Kawasaki service aja, jadi lo bisa telepon nanti tiba-tiba kalau ada trouble atau apa, atau enggak lo mau service motor lo yang dijemput. Jadi lo nggak mesti repot-repot nungguin lagi servisnya. Ibaratnya lo mesti
ribet-ribet ke bengkel lah gitu untuk servis gitu ya. Jadi lebih kepada fasilitas ya, mungkin ya, gue juga nggak tahu, gue juga nggak orang yang mau beli CBR 500, tapi ya gue sotoy aja gitu. Kalau lo beli CBR 600 RR mungkin 550 juta itu adalah ya fasilitas ya gitu ya, lebih kepada fasilitas servis yang memudahkan lo dalam merawat si CBR 600 gitu ya. Jadi seperti itu guys. Ya namanya juga motor mewah harus dapat pelayanan fasilitas yang mewah, ya nggak sih? Jadi harga 550 juta ya, mungkin yang 200 jutanya itu adalah servis kali ya, selama berapa tahun lah gitu. Dan tentunya biaya impor juga kali ya. Ya tapi Honda memang kalau di Indonesia tuh kayak eksklusif sih ya, memang brand eksklusif juga gitu ya, Honda gitu loh. Ya jadi gitu aja pendapat gue tentang si CBR 600 RR ya. Kalau gue sih, pendapat gue nggak suka desainnya, tapi kalau dari segi teknologinya ya lo tahu juga lah, durability-nya Honda, terus brand ya, brand Honda itu juga udah terkenal di mana-mana gitu kan. Dan gue yakin juga servisnya Honda ya, khusus untuk yang motor besar, gue rasa juga pasti bagus ya, the best lah gitu kan. Jadi menurut kalian gimana? Kalau punya pendapat, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue kalau memang lo seneng dengerin ocehan gue. Sorry kalau ada salah kata guys. Jangan lupa subscribe, klik tombol like dan komen di bawah guys. Thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.